Jadi saya mendapat penugasan dari Pak Kus, design thinking ini ya gitu. Nah, saya cari-cari mana yang paling cocok, udah saya depannya ini aja. Jadi selalu ada gap antara ide dengan eksekusi. Nah, itu selalu. Banyak apalagi orang Indonesia ya gitu. Kalau soal ide, konsep, wah paling jago lah ya. Termasuk peraturan, ya undang-undang, wah pokoknya kita paling produktif itu. Tapi kelemahannya eksekusi atau implementasi itu lemah. Ini sudah di mana-mana kita lihat. Konsep itu kuat, tetapi begitu eksekusi lemah. Nah, ada satu metode ya yang mendekatkan atau merekatkan antara ide dengan eksekusi itu jangan ada gap, langsung bisa bisa diimplementasikan. Nah, metode ataupun proses pembelajaran itu disebut design thinking. Nah, kenapa design thinking? Karena diawali dari para praktisi di bidang fashion, di bidang desain. Jadi konsep design thinking itu justru kombinasi dari praktisi dan akademisi, tapi basis awalnya dari praktisi, Pak Kus. Nah, beda dengan ilmu-ilmu psikologi lainnya yang basisnya adalah deduktif, dari perdebatan keilmuan filsafat, ini justru datangnya dari praktisi, yaitu dari para desainer produk, ya, desainer baju dan macam-macam kendaraan, pokoknya para desainer. Tetapi intinya adalah ketika desainer itu atau desain itu muncul, itu value-nya luar biasa. Jadi ini terkait dengan yang kemarin kita sudah bicarakan, yaitu creative thinking. Jadi di dalam design thinking ada creative thinking. Kapan? Yaitu pada tahap ideation. Nanti ada saya jelaskan tahapannya. Nah, sehingga antara creative thinking skill dengan design thinking skill itu satu kesatuan sebenarnya. Dan ini kalau dilatih, nanti bangsa ini atau para kita semua pelajar, pendidik ya, itu akan mendapatkan satu hasil yang amazing, yang luar biasa, dan terkejut-kejut akan hasilnya karena ternyata anak-anak kita, mahasiswa itu mampu mengimajinasikan sesuatu dan dituangkan dalam visualisasi itu yang luar biasa hebat. Kita nggak nyangka anak SD bisa membuat robot ya. Kita nggak menyangka anak baru lulus SMP sudah bisa menghasilkan paten misalnya, atau SMA. Itu itu tergantung pada fasilitasi guru dan sekolah. Kalau itu difasilitasi dan itu dididik dengan cara-cara yang kreatif, tentunya akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Baik. Nah, masuklah next Mas, kalau boleh. Mohon maaf ini saya harus minta tolong ini. Nah, jadi sesuai dengan arahan Pak Kus, ya ada 3 yang akan disampaikan, yaitu konsepnya apa, ya kan? Apa sih design thinking itu? Lalu implementasinya atau tahap-tahapannya, kenapa sih dirinya hari ini. Kalau dulu Pak Gus kenal aku namanya Tomati, ya kan, dan itu saya kira, ya kan, halo Pak Gus masih dengar? Dengar Pak. Dengar. Halo, bagus ya. Pernah kenal sama Pak Gede Prama kan, Pak Gus dulu kan? Iya betul. Itu kan membuat buku inovasi atau mati. Jadi ujungnya hari ini kalau kita nggak melakukan satu inovasi apapun, pasti akan ditinggal. Yang kemarin saya sudah sampaikan, masker yang harganya sampai miliaran ya, kemudian macam-macam bentuk dan sebagainya itu. Lalu apa untungnya kita melakukan design thinking dan manfaatnya serta kunci suksesnya. Itulah kira-kira poin yang akan kita bahas dalam waktu mungkin mudah-mudahan 30 menit lah, sisanya kita tanya jawab. Next. Nah, sekarang saya mau tanya Pak Kus dan teman-teman. Ini ada benda ya, saya perlihatkan dari sana. Pertanyaannya, ini kira-kira benda apa? Pak Kus dulu deh, Pak Kus dulu deh. Benda ini benda apa, Pak Kus? Apa ya ini? Ini kayak ini apa namanya? Tempat tangan. Tutup kepala. Tangan. Hah? Oh, tutup kepala, kayak tutup kepala ya. Oke. Mendekati. Ada yang lain? Jas, ada pakaian jas, ada yang dijawab tuh di chat. Nah,
Nah, ini tebakan-tebakan ini, ya kan? Nah, apa jas, maksudnya jas hujan mungkin, tenda portable bisa, ya kan? Ada lagi mungkin dari teman-teman sebelum saya jelaskan, tas bisa fungsinya ya, tapi dulu sendiri. Oke, next. Sekarang saya masukkan ke siapakah ini sebenarnya? Nah, ini adalah sebuah ide di mana ada seseorang melihat bagaimana seorang bayi itu begitu lahir, kemudian mendapatkan satu kain yang nyaman, kemudian dibungkus-bungkus itu kok agak ribet gitu ya. Apalagi zaman dulu di bedong, masih ingat nggak Pak? Pak Kus di bedong ya kan gitu. Iya. Nah, lalu dari dia mengobservasi ada kebutuhan itu, next, kemudian dia desain, dia pikir karena dia juga mungkin mengalami anaknya sendiri atau itu, akhirnya muncullah tadi itu sebenarnya adalah tempat untuk menggendong bayi. Nah, jadi itu satu, di dalamnya ada hangat, ada semacam kasur gitu ya, semacam apa ya, semacam selimut, kemudian ada tutup kepalanya supaya nggak kena masuk angin dan sebagainya. Dan itulah tadi produknya namanya adalah baby care apa tadi itu ya, pokoknya untuk melindungi anak-anak bayi kita yang masih sangat rentan. Laku nggak? Ya sangat laku, karena ibu-ibu sangat takut dengan kondisi anaknya dan tidak mau direpotkan dengan membedong-bedong bayi itu dan sebagainya ya, yang mungkin tidak terampil lagi hari ini. Next. Nah, lalu apa pengertian design thinking ya? Di situ sudah saya terangkan juga. Jadi design thinking adalah metode ya kan, atau cara untuk memecahkan masalah. Jadi pada intinya dia problem solving terhadap sesuatu, tetapi antara solusi dengan problem itu dekat, langsung eksekusi. Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan muncul, tapi waktu dieksekusi nggak jalan. Secara terstruktur dan kolaboratif. Kenapa kolaboratif? Karena dia nggak single, nggak satu lain gitu ya. Seperti seorang desainer yang kerja sendiri, ya banyak. Tapi ini membuat desain tapi rame-rame Pak Gus. Bisa berlima, bersepuluh, ya kan? Jadi desain itu desain bersama, bukan desain Sony atau desain Pak Kus, ya kan, atau desain seseorang. Sehingga di situ teamwork kita menjadi terbangun dan orang merasa mendapatkan satu apresiasi atas kemampuan yang disumbangkan atas sebuah produk ataupun sebuah kebijakan ya. Dan bertumpu pada perkembangan teknologi dengan prediksi guna di masa depan. Jadi tetap teknologi yang dimaksud tidak hanya sekedar tools, tetapi juga proses berpikir ya. Kalau kita bicara teknologi itu juga cara kemampuan manusia memecahkan masalah itu juga teknologi. Sehingga namanya human technology. Sehingga pada saat kita mengeksekusi, itu cocok dengan benda-benda atau mekanis ya, benda-benda yang kita gunakan untuk memecahkan masalah. Jadi intinya metode memecahkan masalah yang terstruktur dan kolaboratif. Yang penting ini berpusat pada manusia, human centered. Nah, ini yang penting di psikologinya di sini Pak Gus. Jadi human centered. Jadi start dari manusia, bukan start dari fisik, barang atau apa gitu ya. Ini pendekatannya. Jadi orientasinya adalah market driven. Pasar berarti manusia ya, dalam arti kumpulan manusia. Yang mana dapat menggunakan teknologi dan dengan demikian dapat memproduksi berhasil guna di masa depan. Oke, next. Nah, kalau kita lihat prosesnya macam-macam ya, ada beberapa tahap ya, paling tidak ada 5 tahap yang selama ini ya, mulai dari yang pertama adalah melakukan sebuah empati ya. Kemarin ada bicara empati juga kan Pak Gus, salah satu teman Pak Gus juga kan, empati. Empati yang dimaksud ini sangat psikologis. Kalau kita mau memecahkan masalah, ini cocok manusia itu solusi buat manusianya itu apa? Jadi orientasinya kepada solusi apa yang paling cocok pada yang dihadapi oleh manusia. Jadi empati kita itu sebenarnya menggali kebutuhan. Apa sih yang lu butuhin? Itu butuh empati. Kemudian kita merumuskan persoalan, mendefine, nanti akan saya jelaskan itu. Lalu kita melakukan sebuah eksplorasi atau brainstorming tentang ide-ide kita.
lalu kita akan melakukan sebuah prototyping, langsung di sini membentuk ya. Kalau kebijakan bentuknya SK-nya kayak apa, kalau dia prosedur SOP-nya kayak apa, langsung digambar. Kalau produknya langsung seperti apa ya, bisa handphone, casing, tas atau sepatu, itu sudah langsung ada prototype-nya dan jadi. Serta itu dites, diuji. Kalau sepatu ya dipakai, kalau sendal ya dipakai, kalau handphone ya mungkin dicobain ya, kalau mungkin dia mesin ya mesinnya dihidupkan gitu ya. Inilah makanya konsep ini menjadi sangat populer hari ini karena Gojek ya, mungkin Ruang Guru yang startup company itu ya, Grab, pada saat membuat fitur-fitur produknya itu bagus, mereka umumnya menggunakan konsep design thinking. Berkelompok, mengundang banyak orang ya, kemudian dari berbagai macam disiplin, dan di sini bagusnya kolaborasi itu artinya radikal kolaborasi disebutnya itu karena tidak membatasi siapa latar belakang orang. Karena pada dasarnya kreativitas dan nanti inovasi itu muncul dari setiap manusia yang hadir di situ. Jadi tidak harus orang-orang yang berlatar belakang misalnya sekarang ada namanya The Cafe ya, bukan. Bisa aja sastra masuk, sarjana tambang, teknik kimia, kita undang untuk menjelaskan atau memberikan masukan terhadap misalnya hari ini tempat duduknya kereta LRT kita dari Cibubur sampai Kuningan itu yang paling enak kayak apa ya? Apakah kursinya itu lurus atau ada cekungan atau ada busanya sedikit atau gimana? Itu kalau mau dipikirkan dengan design thinking itu hasilnya kan luar biasa. Akan melibatkan berbagai macam orang yang bisa melihat perspektifnya dari mesin, mungkin dari teknik sipil, dari macam-macam ya, dari sosial, politik misalnya, itu dengan beragam latar belakang itu bisa disatukan untuk menghasilkan ide bersama, misalnya kursi yang paling nyaman untuk LRT di Jakarta misalnya gitu ya. Nah itu design thinking. Jadi design thinking adalah sebuah proses berpikir, next Mas, dengan berbagai macam visualisasi. Nah ini bagus, mungkin suatu hari kita kalau mengajarkan budaya perusahaan misalnya, kalau menggunakan konsep design thinking, itu langsung bisa nanti menerapkan tentang poster-poster yang bagus kayak apa sih untuk sosialisasi, langsung jadi itu prototipenya. Lalu jingle-jinglenya kayak apa misalnya gitu ya, atau lagu-lagunya, atau bikin uniform ya, seragam ya, termasuk fitur-fitur yang ada di handphone ataupun ada di aplikasi itu bisa kita langsung buatkan visualisasinya. Jadi design thinking adalah proses berpikir ya, sebuah proses berpikir yang menggunakan berbagai macam visualisasi atau gambar-gambar. Sehingga di sini dibutuhkan memang selain otak kiri, otak kanan. Apa itu? Warna-warna ya, menarik garis ya kan, kemudian menggambar ya, kemudian menggunting, keterampilan semacam itu. Jadi kombinasi antara otak kiri dan otak kanan itu dikombinasikan dalam design thinking proses ini gitu. Ya, next Mas. Nah, design thinking itu diawali sejarahnya digagas oleh pendiri IDEO. Ini satu perusahaan desain ya, yaitu namanya David Kelly dan Tim Brown. Nah, design thinking itu diciptakan atau dikreasi oleh yang namanya Kelly dan Tim Brown. IDEO sendiri merupakan lembaga konsultan dalam bidang desain. Nah, desainnya desain produk, Pak Gus. Berbasis inovasi. Jadi seperti tas ya, kemudian seperti sepatu ya, macam-macam ya, baju. Tujuannya diciptakan ini oleh si David Kelly dan Tim Brown itu adalah untuk menyelesaikan berbagai macam masalah dengan fokus pada kebutuhan pengguna atau user. Jadi orientasinya adalah customer driven. Jadi design thinking itu orientasinya kalau sekarang di sekolah namanya student center, bukan teacher center. Apa sih yang dibutuhkan oleh siswa, apa sih yang dibutuhkan oleh guru, apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan ya, dalam tanda petik ya. Sehingga desain thinking ini dihadirkan oleh Tim Brown inilah yang akhirnya berkembang ya. Dengan perkembangan design thinking maka
semakin yakin bahwa design thinking ini dapat dipopulerkan juga melalui berbagai macam produk-produk maupun jasa, baik yang di tingkat mikro maupun di tingkat kebijakan negara ya. Misalnya Estonia bisa menerapkan satu kebijakan digital country. Bagaimana membangun sebuah negara yang berbasis digital. Itu benar-benar dipikirkan mulai dari fasilitas umum, kemudian konsep kotanya seperti apa ya dan sebagainya itu digunakan dengan metode design thinking. Next. Nah, ini masih sedikit ya bahwa di sini ingin disampaikan bahwasanya design thinking pada intinya tidak terbatas pada produk ya, produk goods maksudnya, yang kemarin juga saya sudah sampaikan seperti masker ya, kemudian mungkin face shield yang kita pakai hari ini itu kan buah-buah dari inovasi ya, karena pandemi, tapi juga dari jasa. Misalnya apa, kebijakan, prosedur ya, peraturan ya dan sebagainya, undang-undang itu yang bisa juga digunakan melalui pendekatan design thinking. Next. Nanti dibaca sendiri deh ini ya. Nah, itu konsepnya. Jadi design thinking adalah proses berpikir dengan menggunakan berbagai macam visualisasi desain ya. Visualisasi itu bisa menggunakan post-it, bisa dengan menggunakan gunting, bisa menggunakan karton, bisa menggunakan spidol, bisa krayon dan sebagainya ya. Mirip-mirip seperti mind mappingnya Tony Buzan ya, pakai gambar-gambar gitu. Nah, disitulah kira-kira kombinasi proses berpikirnya antara creative thinking dengan design thinking. Next. Nah, ini saya yang kalau soal sejarah nanti baca sendirilah ya, itu gampang ya, tinggal dibaca. Intinya dua orang yang menemukan ini, satu praktisi, satu akademisi, ketemu, maka dikembangkanlah konsep design thinking. Oke, next. Nah, menurut si salah satu penemunya ini, namanya Tim Brown, dia mengatakan bahwa design thinking adalah metode ya, metode untuk menciptakan nilai baru. Jadi semacam added value ya, sesuatu yang tadinya contoh misalnya sampah ya, limbah yang tidak ada nilainya, tapi setelah mendapat satu sentuhan proses berpikir bisa lebih mahal. Misalnya tas dari botol plastik ya, lalu tas dari kulit Indomie atau plastik bungkus Indomie ya, banyak sekali kita lihat itu sebagai akibat daripada orang mau berkreasi ya. Kemudian menciptakan nilai baru bagi calon pengguna atau pelanggan ya, yang berpeluang untuk bisnis yang, jadi intinya orientasinya bisnis Pak Gus. Tanpa itu kita nggak termotivasi. Nah, ini juga perlu kita pikirkan bahwa kenapa sekolah di luar itu mahal ya. Kalau kita lihat di Harvard University, Stanford University ya, dan berbagai macam sekolah-sekolah bagus itu baik di dalam negeri maupun luar, itu mahal ya. Padahal kalau kita lihat apa sih ya, cuman modalnya guru, buku, sama ya mungkin informasi-informasi. Kalau gedung bisa kita bangun lah ya, tapi apa yang membuat itu? Proses berpikirnya itu yang mahal. Nah, oleh karena itu dalam hal design thinking ini tidak hanya produk ya, tetapi cara berpikir baru ya, yang yaitu inspirasi dalam memanfaatkan kesempatan untuk mencari solusi terbaik ya, pengembangan ide-ide kreatif, menguji ide-ide dan menerapkannya. Nah, kira-kira seperti itu. Dia menurut si Tim Brown ini bahwa kami di industri desain ya, fashion dan sebagainya udah biasa dikritik ya, kemudian dicobain, kemudian dites, gagal ya. Itu sudah biasa, tapi begitu berhasil value-nya luar biasa gitu ya, dengan harga mungkin harga pokok produksinya mungkin cuma Rp1.000, ditambah desain yang bagus bisa menjadi 100.000 karena yang mahal desainnya. Ya, contoh misalnya kita ada bakpia gitu ya, bakpia kan paling berapa ya, tapi ada satu bakpia yang dikemas dengan packaging yang bagus, ya akhirnya bisa berkali-kali lipat daripada harga bakpia patok yang biasa kita beli di Jogja itu. Next Mas. Nah, apa elemennya ya, apa yang menjadi kata kunci yang membuat kita itu design thinking itu menjadi populer sampai hari ini? Terus terang saja ya, Gojek yang saya tahu, kemudian Ruang Guru, dalam setiap membuat fitur-fiturnya, fitur-fitur yang ada di apps-nya,
maupun produk-produk lainnya itu menggunakan pendekatan sebagian besar design thinking. Saya pernah menjadi salah satu pesertanya dulu ya, untuk mendesain itu dibutuhkan ide-ide. Maka elemennya ada 4, yaitu people centered. Dalam design thinking itu orientasinya bukan teknologi, tetapi kebutuhan manusia. People centered. Manusia itu punya rasa ya, punya pendengaran, punya kenyamanan. Itu apa sih yang membuat dia nyaman? Apa sih yang membuat dia enak dan aman ya gitu. Kembali ke kebutuhan Maslow sebenarnya. Lalu highly kreatif. Ya, di sini jelas bahwa creative thinking menjadi penting. Kalau misalnya kemarin kita belajar tentang creative thinking skill, salah satunya brainstorming, multi-voting, ya, kemudian mind mapping, itu bagian daripada design thinking ada di sana dalam proses ideation-nya itu. Lalu kita hands on satu dengan yang lain, saling bekerja sama, saling membutuhkan, bukan egois yang soliter seperti seorang zaman dulu orang peneliti gitu ya, atau IT atau yang biasa menyendiri di laboratorium. Bukan. Design thinking juga secara sosial justru memberikan satu terapi orang untuk bisa mengembangkan potensi dirinya. Jadi kita namanya radikal kolaboratif. Ya, design thinking itu radikal kolaboratif. Jadi dengan siapa saja kita nggak ada masalah. Maka seharusnya Pancasila pun kalau misalnya kita menggunakan design thinking cocok ini. Harusnya kita tidak memandang orang dari segi latar belakangnya, pendidikannya, ilmunya, itu tetap bisa kita libatkan dalam proses design thinking. Yang terakhir iteratif, berulang-ulang. Nah ini yang lemah Pak Gus, kita ini orang Indonesia tahunya satu, dicoba, belum berhasil banget, sudah lemes kita. Nggak mau pakai lagi, kemudian ada ide baru, teknologi baru, kita sudah langsung beli lagi. Jadi kita ini jadi makhluk-makhluk konsumtif akhirnya kan, nggak produktif. Contoh misalnya handphone aja, kita baru mungkin model A, belum kita tahu fiturnya dengan lengkap, muncul model baru, kita sudah mau buang aja itu model lama. Padahal model lama pun kita belum kuasai betul tuh fitur-fiturnya. Besok lagi beli lagi, dan seterusnya ya kan. Nah, sehingga kita selalu dikejar oleh inovasi orang lain, tapi bukan oleh kita sendiri. Oke, jadi bedanya apa kalau gitu antara design thinking dan human centered design ya? Itu intinya bahwa mindset dan tool to be applied ya kan alongside design thinking that create a positive long term impact for the user of the solution. Jadi intinya apa? Kita itu maunya kebermanfaatan atau benefitnya. Dengan proses itu kita memahami kalau barang ini saya produksi, manfaat buat Pak Kus apa? Dalam jangka panjang. Buat anaknya apa? Buat keluarganya seperti apa? Jadi sudah dipikirkan jauh tentang kebutuhan manusia sebagai orientasi utama. Jadi bukan produk driven, tetapi kepada customer driven. Oke. Nah, jadi ada 4 ya elemennya. 1 people centered, kreativitas, hands on ya, kita saling bergandengan tangan dan langsung mendemokan, langsung aksi, bukan membuat teori atau sebuah gambaran di kertas saja, tapi langsung diwujudkan, lalu pengulangan, ada iterasi-iterasi. Next, ini elemennya ya. Nah, human center karena kita background-nya psikologi, itu macam-macam ya, mulai dari emosi, ada perasaan ada pikiran, ada opini, ada prejudice, ada empati, ada insight, ada macam-macam, ada nilai, ada moral. Jadi dimensi manusia itu kan banyak. Nah, kalau menggunakan design thinking, dimensi manusia mana yang mau kita sentuh? Emosinya kah? Kenyamanannya kah? Rasa amannya kah, harga dirinya kah, gengsinya kah, itu yang kita mainkan dalam design thinking sehingga orang merasa nyaman. Sehingga setiap hari ada inovasi untuk memberikan lebih nyaman. Oke, next. Nah, mulai dari desain. Nah, bedanya apa design thinking sama desain saja? Desain itu biasanya orangnya individual, ya, hasilnya sebuah produk, kombinasi antara engineering dengan art, antara teknologi dengan seni. Itu desain. Nah, design thinking bedanya dia harus tim. Karena di situ ada namanya yang disebut dengan group think ya, group mind. Kelompok itu menyumbangkan pikiran-pikiran yang dianggap benar, yang diakui bersama dan dituangkan dalam sebuah produk.
Lalu ada experience, pengalaman bersama. Kalau kayak gini gimana ya? Kalau handset ataupun handphone itu kalau warnanya pink gimana ya? Menurut kamu gimana ya? Kalau biru gimana? Oh buset, biru, gitu-gitu ya, bersama-sama. Nah, jadi kombinasi antara ini Pak Gus, yang penting human, teknologi, dan bisnis. Nah, saya tertarik dengan bisnisnya ini. Setiap proses, kalau nggak ada unsur bisnisnya, kita motivasinya langsung lemes tuh Pak. Nah, di situ saya baru menemukan. Tapi orang kalau dari awal Pak, ini setelah kita diskusi, nanti setelah kita ini ada bisnisnya Pak. Sekecil apapun itu ya. Nah, disitulah orang membuat semangat. Maka design thinking berkembang dengan cepat karena di situ ada nilai ekonominya, ada nilai tambahan ekonominya. Nah, itu loh. Nah, jadi kalau Pak Gus misalnya nanti kapan mendesain sebuah produk training atau consulting dengan konsep design thinking, nah proses membuatnya itu harus dalam konteks juga, ini lakunya gimana, penjualannya gimana, nanti kalau laku berapa, dijualnya berapa, itu udah harus dikemas. Dari situ orang semangat. Nah, kadang-kadang kita hanya menghasilkan produk, sudah jadi, terus kira-kira dijualnya berapa ya? Iya berapa ya? Nah kita bingung. Nah, harusnya dalam proses design thinking itu sudah melibatkan siapa segmentasinya, lalu nanti harganya mau dijual berapa, nanti para penggagasnya ini mau dibayar berapa, itu sudah mulai dipikirkan sehingga ini menjadi menarik dan memberi motivasi. Next. Boleh. Nah, innovation dan innovators ya gitu ya. Kalau kemarin dalam creative thinking itu kan kreativitas yang diwujudkan dalam produk atau jasa atau kebijakan itu dajinya menjadi inovasi. Maka BRIN itu badan riset inovasi, bukan badan riset kreativitas itu. Tetapi kalau bakat dan kreativitas itu di tingkat individu, tetapi belum tentu bisa diwujudkan menjadi sebuah produk atau jasa. Maka selain masalah tadi dari inovasi tadi, penemuan tadi, harus diciptakan para inovator-inovator ya yang mampu bekerja sama, tidak egois, dan secara organisasi didukung, misalnya dengan satu sikap learning from mistake. Jadi kalau ada anak buah berkreasi salah, nggak boleh dimarahin atau jangan dipecat. Justru itu menjadi pembelajaran. Gimana caranya supaya organisasi bisa mensupport Anda, dan atas kerugian ini kita ciptakan produk yang bisa dapat untung lebih gede sehingga rugi kita bisa ketutup. Jadi orang punya tanggung jawab gitu, bukan dimarahin, kamu sih ngabis-ngabisin uang jadinya kita rugi, kita salah produk. Padahal dari salah produk itu bisa belajar learningnya apa. Jadi learning from mistake itu diperlukan untuk mendukung organisasi. Next. Oke, lanjut aja ini. Lanjut aja Mas. Tadi sudah, tujuan sekarang ya. Tujuannya adalah dengan menggunakan design thinking kita akan melakukan satu problem solving. Udah, saya lanjut aja deh, ini teori tinggal manfaatnya juga sama, mengidentifikasi masalah, menganalisis, mengembangkan alternatif solusi, menyempurnakan alternatif, dan mampu menguji kualitas atas solusi itu ya. Ini manfaatnya. Ini teori-teori aja deh. Kita langsung aja, dipercepat aja Mas. Nah, namun di dalam proses design thinking Anda juga tidak bisa melupakan salah satunya culture ya. Di situ ada culture, kemudian kita ada prototyping juga tidak bisa lepas dari budaya. Contoh misalnya, kenapa pakaian produk hijab di Indonesia itu sangat disenangi oleh para muslimah di luar negeri? Karena kita variasinya banyak sekali dan relatif murah dan ada harga yang mahal juga. Jadi begitu inovatifnya, dan jangan salah, yang membuat hijab itu tidak produsen yang beragama Islam saja. Saya lihat pengusaha-pengusaha yang non muslim itu berlomba-lomba membuat produk hijab ya, yang bervariasi itu. Sehingga selain masalah jumlah penduduk yang memang mayoritas muslim, ternyata hijab menjadi salah satu produk yang digandrungi oleh masyarakat muslim, tidak hanya Indonesia tapi juga dunia, karena variasinya yang luar biasa. Jadi culture juga bisa memberikan nilai tambah pada hasil produksi kita ya. Apakah nuansa keagamaan, apakah nuansa kebudayaan, apakah nuansa kesukuan, itu bisa menjadi produk-produk seperti Asmat gitu ya, ataupun seperti masyarakat Aceh misalnya, itu juga bisa memberikan ciri khas pada design thinking kita, desain produk kita. Next. Nah,
Yang paling penting dalam proses design thinking Pak Kus adalah mindfulness ya di dalam proses. Jadi seringkali orang itu apalagi orang Indonesia ya, selain mudah lupa, hasilnya cepat. Sehingga apa? Kualitasnya menjadi jelek gitu. Dan kita akhirnya senang beli kualitas yang murah. Nah, kalau kita lihat mobil mahal misalnya buatan Jerman ya atau buatan Amerika itu atau Inggris itu proses menjadi penting. Setiap goresan, setiap tarikan garis itu betul-betul dijiwai ya. Jadi tidak hanya sekedar gitu ya. Jadi betul-betul kalau ada orang mengenai yang penting result oriented. Dalam design thinking bukan result oriented tetapi proses oriented yang penting. Ini yang kadang-kadang orang Indonesia suka nggak tahan. Sehingga kadang-kadang kita fokus pada titik tertentu, kita fokuskan. Jadi dalam pemikiran disebut sebagai divergen dan konvergen ya. Dalam design thinking itu kadang-kadang kita focusing ya, konvergen, tapi kadang-kadang kita diverse. Kita boleh ngomong apa aja, bisa flare, bisa kemana-kemana gitu ya, bisa melebar, bisa mengerucut. Dari situlah dinamikanya di dalam design thinking. Next. Lanjut aja Mas. Kita lanjut aja supaya langsung ke tahapan aja. Nah, jadi ini yang paling penting ya. Jadi di dalam design thinking itu jangan cuma ngomong. Nah, seringkali kita itu cuma berhenti di ngomong kan. Ngomong sana, apalagi orang Indonesia kan. Oh, sana, sini, sana. Tapi suruh eksekusi lemah. Nah, di dalam design thinking, show, don't tell. Udah jangan lagi banyak omong lagi. Sekarang gimana eksekusinya? Misalnya ada gunting, ada kertas. Oh harusnya gini-gini, udah nggak usah ngomong. Sekarang lu gunting deh. Lu maunya gimana bentuknya? Oh harusnya gini. Ya, coba kalau diginiin. Kalau ditambahin gini gimana? Oh kalau dilem ininya, oh di sini gimana? Nah itu jadi show, don't tell ya. Sehingga kita di sini tidak orientasinya bukan orientasi pada pemikiran, tetapi pemikiran yang sudah dituangkan di dalam satu visualisasi atau wujud gitu ya. Next. Nah, design thinking ternyata bukan sebuah seni aja. Bukan menghasilkan ini, bukan. Maksudnya bukan sesuatu yang, oh ini namanya design thinking, bukan. Design thinking ini hasilnya. Yang dipentingkan mindsetnya, proses berpikirnya itu. Next. Design thinking juga bukan sebuah event. Anda foto-foto itu, enggak. Itu event. Design thinking itu proses yang dihasilkan dari proses berpikir manusia itu sendiri. Yang menurut saya Pak Kus setelah saya alami 1-2 kali di kampus, ternyata Tuhan itu memberikan kemampuan otak kita itu luar biasa. Luar biasa. Saya yang tidak menyangka, kadang-kadang kita underestimate ya dengan anak-anak kita sendiri gitu ya. Oh kamu anak UP, kamu kurang hebat dibanding anak UI, anak UGM, anak UNPAD. Ternyata salah saya gitu. Ternyata mereka dalam berbagai hal itu bisa luar biasa dan lebih unggul dari teman-teman yang tadi saya sebutkan tadi dalam beberapa kasus ya. Juara ini dia menang gitu. Jadi tergantung kita sebagai pendidik mau menggunakan ini sebagai apa. Kalau kita jadi beban, jadinya males. Karena ini butuh waktu Pak Gus. Berjam-jam ini kita bisa. Nggak cuma kalau kuliah kan ngobrol, ngoceh kayak saya ini udah itu selesai. Anak-anak nggak dapat apa-apa, cuma pengetahuan aja. Design thinking harus menghasilkan prototype. Ada barangnya, ada kebijakannya, ada kertasnya, ada SK-nya, misalnya gitu ya. Next. Design thinking juga bukan sebuah produk. Oh ini design thinking, bukan. Jadi jangan salah ininya mengartikan. Ini semua impact. Ini semua adalah hasil daripada proses design thinking. Yang dibutuhkan design thinking itu prosesnya itu. Proses menghasilkannya itu. Kalau udah jadi itu udah urusan pasar ya, itu udah, tapi bukan itu yang dimaksud. Next. Ini juga bukan. Next, lanjut Mas. Tadi sudah ini kayaknya. Nah, sekarang masuk ke tadi sudah tahu tujuannya ya, memecahkan masalah, memecahkan masalah, solusi, kemudian prosesnya tadi dari orang-orang desain ditambah dengan akademisi, kemudian akhirnya ada 5 tahapan yang bisa kita jelaskan. Tahap pertama adalah yang disebut dengan empati. Empati di sini adalah sebenarnya customer driven, memahami kebutuhan pelanggan. Kemudian di situ yang kedua adalah
divine itu merumuskan masalah, lalu melakukan diskusi ideation, brainstorming tadi, lalu membuat prototype, kemudian prototype kalau udah jadi diuji. Jadi adapter ya. Saya kalau menyingkatnya sebagai editor ya. Editor. Empathize, divine, ideation, prototyping, dan testing. Ini langkah-langkahnya. Next. Nah, sekarang saya mau jelaskan tahap-tahapannya. Pada tahapan empathize ya, yang ini antara satu tahap dengan tahap itu terkait, itu adalah melakukan observasi untuk mengetahui realitas dan yang dibutuhkan. Tadi observasi anak-anak kita dilatih, misalnya coba kamu pergi ke rumah sakit, pergi ke pasar, apa yang kamu bisa observasi? Kalau tadi misalnya dalam kasus tadi itu banyak orang tua ya, ibu-ibu kesulitan membungkus anaknya ya. Banyak takut beresiko, takut ini, takut itu dan sebagainya. Ya kan? Kemudian seorang ayah dengan mengobservasi itu berpikir, produk apa ya yang bisa membantu para istri tapi juga sekaligus aman nyaman buat anak bayinya ya, kira-kira seperti itu ya. Dibutuhkan seorang ahli di bidangnya, misalnya insinyur ya. Misalnya kita mengamati bangunan ya, kita ajak teman-teman dari engineer. Kalau kita mau lihat produk sebuah misalnya customer good, misalnya kita apa aja ahli di bidang consumer good misalnya gitu ya, retail. Yang kedua adalah yang disebut dengan divine. Divine berarti menganalisis dan menafsirkan informasi yang dari empati tadi untuk memahami apa sih problem yang sesungguhnya. Yang kemarin saya sempat diskusi kita dengan Pak Gus misalnya, problemnya apa misalnya? Mengapa jalan tol Cipularang ambles lagi? Itu problem. Tapi ada lagi problem mengatakan, bagaimana lewat jalan tol Cipularang tapi saya bisa tidur nyenyak. Nah, itu mungkin juga beda lagi. Ada lagi yang mengatakan, saya maunya lebih cepat, lebih nyaman, aman, cepat, tapi lebih dari sekedar mobil, sekecepat apapun. Oh, kalau gitu perlu ada kereta cepat. Nah, misalnya gitu ya. Sehingga menganalisisnya itu menafsirkan informasi dengan proses empati tadi untuk memahami apa problem yang sesungguhnya dibutuhkan. Apa sih yang dibutuhkan? Kecepatankah, kenyamanankah, atau keselamatan? Setelah mendefine, lalu ini yang penting nih, ideation. Di sini kuncinya nih. Kalau menurut saya, ideation itu proses kreatif untuk mendapatkan sebanyak mungkin ide atau solusi. Jadi jangan dimarahin, jangan dibatasi. Kamu idemu salah, solusimu nggak benar, jangan. Ini keterampilan fasilitator yang luar biasa ini. Ada banyak cara yang kemarin saya sudah sampaikan, ada brainstorming, brainwriting, kuncinya adalah thinking of the box. Jadi keluar dari pakem-pakem yang biasa. Kemudian kita harus menghasilkan prototype. Nah, di sini diperlukan tim desain akan menghasilkan sejumlah versi produk yang diperkecil sehingga tim dapat menyelidiki kesesuaiannya. Jadi kayak miniaturnya gitu loh ya. Kita ciptakan prototype itu miniaturnya. Kalau barang ya barang, kalau kebijakan ya dalam bentuk kebijakan ya. Kemudian kita uji dalam ini implementasinya. Dites secara ketat, menguji produk lengkap dengan menggunakan solusi terbaik yang diidentifikasi selama fase prototyping tadi. Jadi misalnya pencetannya harus gini nih. Orang Indonesia apalagi yang udah berumur itu kalau mencet handphone itu tangannya jempol semua itu gede-gede. Jadi jangan bikin yang kecil. Kalau yang kecil-kecil susah ini, harus agak gedean. Berarti segedenya seberapa kira-kira? Kalau terlalu gede nanti anak-anak muda nggak oke. Jadi gimana pasnya? Oh kalau gitu pasnya cocok untuk dewasa. Orang tua juga kepencet, anak-anak juga oke. Oh jadi segini, langsung digunting tuh. Tombol handphone itu digunting, kira-kira segini oke nggak kira-kira, gitu-gitu ya. Nah ini kemudian tadi di prototyping lalu diuji. Nah ini kira-kira secara umum. Next. Ini penjelasan detailnya seperti ini ya. Langkah-langkahnya ini, implementasinya. Empathizing, pahami maunya pelanggan itu seperti apa. Nah ini saya lihat itu ada anak kecil ya gitu, nangis ya, kemudian dipegang gitu. Ini psikologi Pak Gus. Ternyata dalam proses empathizing itu ada yang namanya see their word. Cara kita melihat dia ternyata apa? Kehilangan mungkin ibunya lagi kemana, dia sedih. Ya ini ilustrasi saja ya. Dia mau melihat dari segi apa?
perasaannya, memahami feelingnya. Jadi empati itu selain melihat dari cara dia memandang, word view dia, point of view-nya dia kita pahami. Jadi nggak boleh konflik ini, nggak boleh pertentangan, tapi kita mengalir ya supaya dapat empati. Kemudian bagaimana kita mengapresiasi keberadaan dia sebagai human being. Ya sah-sah saja orang mau mewah, akhirnya muncul Rolls Royce. Memang cocoknya bukan untuk yang penghasilan UMR. UMR memang cocoknya mah angkot aja, angkot yang enak, yang nyaman nggak apa-apa. Masuk komuter lain juga nggak apa-apa. Tapi ada orang loh yang butuhnya itu Rolls Royce, Lamborghini, ya dibikin. Ya, akhirnya yang beli ya mereka-mereka yang pada level itu. Tetapi untuk yang massal juga ada. Muncul Alia, muncul Avanza gitu ya. Nah, karena kita sebagai human being. Lalu nah, oh jadi maksudmu itu gini ya, kami itu pengennya produk yang ekonomis, kuat, tapi warna kayak warna. Kira-kira seperti itu dalam proses diskusinya itu. Sehingga di sini muncullah yang namanya proses mendengarkan, terlibat, dan mengobservasi. Jadi empati itu dilihat dari kita mengobservasi orang, situasinya, kemudian kita engage dengan mereka, lalu kita melakukan apa? Mendengarkan keluhan-keluhan ibu-ibu, keluhan emak-emak, keluhan mahasiswa ya. Dan di situ baru tahap ini kita baru mendapatkan empati dan akhirnya kita nanti akan merumuskan persoalan anak-anak kita atau ibu-ibu kita itu apa sih gitu ya. Jadi proses desain yang pertama adalah tahap empathize adalah proses yaitu mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang dicoba untuk diselesaikan. Ini harus melibatkan para ahli, si konsultan atau psikolog atau ahli apapun untuk mencari tahu lebih banyak tentang apa bidang yang menjadi perhatian melalui pengamatan. Jadi ada observasi, ada keterlibatan, dan ada empati dengan orang-orang untuk memahami itu. Design thinking dan empati di sini memungkinkan pemikir desain untuk mengesampingkan asumsi. Jadi jangan asumsi kita, tetapi kita start dari pelanggan kita maunya apa. Kita lupakan kita pernah sukses di A, kita pernah sukses di B, kita pernah sukses di mana-mana, itu lupakan dulu, ya kan? Nah, kita jangan berasumsi, tapi kita kosong aja dulu. Nah, kemudian kita baru muncul apa yang kita rasakan kesamaan kita dengan pelanggan kita. Kita mempunyai satu empati atas kebutuhan pelanggan kita atau calon pelanggan kita, siapapun dia ya. Nah, next, setelah empathize, kita masuk ke mendefine, merumuskan. Nah, sebagai contoh misalnya, ketimbang kita memberikan satu definisi masalah, kita perlu meningkatkan pangsa pasar produk makanan di antara remaja perempuan sebesar 5%. Itu masalah kita, target. Tetapi dengan design thinking itu bisa diubah dengan gadis remaja perlu makan makanan bergizi agar dapat berkembang menjadi sehat dan tumbuh. Itu jadi cara merumuskan persoalan itu bukan seperti kita bikin skripsi kemudian kita kita tulis seperti membuat target 5%, 10%, tetapi membuat satu define persoalan yang didasari dari empati kita pada tahap ini. Itu akan lebih senang kalau dalam keadaan hangat dan ketika orang tuanya sibuk, orang tuanya tidak perlu terlalu repot untuk membedong anaknya misalnya gitu ya. Nah ini kira-kira pada tahapan desain. Kemudian pada tahapan yang ketiga, next, yaitu ideation. Nah di sini Pak Kus yang saya kira ini kita perlu orang Indonesia itu perlu kita latih dengan banyak, yaitu bagaimana kita melakukan satu brainstorming tentang solusi. Jadi setelah tadi mendefinisikan persoalan, kita modalnya itu ada post-it-nya banyak ini ya, ada warna-warni, flip chart yang gede, ya, ada kotak-kotaknya di sini ya. Dari sini di tahap ideation itu adalah tadi yang saya sampaikan, tidak ada yang benar, semuanya boleh, yaitu kita menghasilkan sesuatu, mengimplement yang good dan mengeliminasi yang jelek.
Jadi ide-ide yang tadi keluar tadi itu dikelompokkan, yang kira-kira relevan dengan solusi apa, yang kira-kira jauh dari solusi apa. Kemudian dianalisis, ya, kemudian dieksplor lebih jauh, mana yang paling dengan pertanyaan di challenge gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah diidentifikasi kira-kira resources apa yang diharapkan dan yang tidak diharapkan. Misalnya kita nggak punya duit atau kita nggak punya resource, bagaimana kita bisa mewujudkan ide ini? Kalau ini akhirnya menghasilkan satu biaya yang mahal. Jadi ideation ini proses brainstorming, proses mengembangkan ide, tetapi ide-ide yang relevan yang diambil, yang kurang relevan dikelompokkan pada satu ini sendiri ya. Ini ada flip chartnya, ada post-it-nya ya, ditempel-tempel. Yang satu ide kita kelompokkan, yang lain ide kita bikin kelompok yang baru. Jadi ini ideation itu menghasilkan ide. Seru ya, seru. Ya, yang keempat Mas, next prototyping kalau. Nah di sini Pak Agus, prototyping itu kita langsung kita gambar. Ini contohnya waktu kita menghasilkan misalnya casing atau tempat handphone ya gitu, bentuk handphone misalnya, itu langsung digambar, desain, kemudian dipotong-potong, kemudian dikasih warna-warni sampai betul-betul seperti yang sesungguhnya. Nanti kira-kira kayak gini ya, bentuk handphone baru kita kayak gini, nanti fiturnya Gojek yang baru kayak gini, nanti fiturnya Ruang Guru pada les yang matematik bentuknya kayak gini. Itu melalui satu proses namanya design thinking, yaitu menghasilkan satu prototyping, yaitu mewujudkan tadi ide tadi dalam bentuk gambar atau divisualisasikan. Paling tidak sudah dalam bentuk produk ataupun gagasan tadi, kebijakan. Next, terakhir dites. Nah, kemudian setelah jadi prototyping tadi diuji. Kalau dia sistem diuji, kalau dia program dia diuji, kalau dia kebijakan ya kebijakannya diuji, kalau dia gambar atau lukisannya juga dipamerkan. Jadi di sini betul-betul menghasilkan produk atau jasa atau ide yang diwujudkan. Nah, ini yang di sini kita kelemahannya. Seringkali kalau ditanya, "Oh, itu bukan bidang saya, Pak. Oh, itu implementasi, kami ini regulator." Kalau implementator itu ada di perusahaan, ada di swasta. Padahal yang membuat kebijakan Pak Gus kadang-kadang nggak lihat lapangan. Dia cuma di atas meja. Tapi begitu diimplementasinya nggak jalan. Kenapa? Karena nggak paham apa yang di lapangan. Di lapangan loh, gimana ini? Kebijakan begini, banyak loh kebijakan kita itu yang nggak bisa jalan karena apa? Karena tidak didasari sebuah proses. Ini kalau bisa diuji nggak? Ini dites jalan nggak ya? Banyak Pak Gus. Banyak sekali, bahkan sebagai contoh kita ada ide atau tentang 4 pilar misalnya yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sudah diketok ya, nggak boleh menggunakan istilah itu. MPR masih menggunakan istilah itu, ditambahin 4 pilar MPR itu sudah ya kan. Jadi paling pintar kita ternyata sebenarnya itu sulit gitu loh. Walaupun sudah diketok oleh Mahkamah Konstitusi bahwa ini nggak boleh lagi digunakan ini. Ini contoh-contoh dalam kebijakan ya. Nah, jadi ada 5 namanya adapter tadi ya, empathize. Empathize itu maksudnya kita tahu kebutuhan pelanggan itu atau calon pelanggan dengan cara apa? Observasi, listening ya. Kemudian kita observasi, kita ngobrol ya, kita dan sebagainya. Lalu yang kedua kita melakukan yang namanya divine. Divine itu menjawab persoalan. Kalau handphone saya bikin gini, orang lebih nyaman nggak? Kalau trainingnya Pak Kus itu dibuat dengan cara nggak pakai slide, cuman ngobrol aja sama flip chart, nggak ada materi, kira-kira enak nggak ya? Yuk kita cobain yuk. Gitu. Kalau trainingnya Pak Kus, walaupun nanti virtual, tapi itu bercanda-bercanda, karaokean, ngobrol-ngobrol, nggak usah pakai teori-teorian gitu, enak nggak ya? Yuk kita cobain yuk. Itu gitu Pak Kus. Jadi harus ada ujian, ada testing. Nah, jadi apa divine ya, kemudian ideation. Oleh karena itu idenya Pak Kus harus di-challenge. Oh, nggak bisa Pak Kus, harus gini. Oke, semua di-challenge, akhirnya muncullah satu produk hasil challenge-an banyak orang. Kalau perlu di FGD-kan. Ya kan? Setelah itu di prototyping, bikin modulnya, lalu dites. Yuk kita tes yuk 50 orang aja, 30 orang. Kalau kita pakai delivery training kayak gini, yang gila ini, selama ini kan kalau training harus bikin materi, enggak, besok-besok Bapak Ibu datang aja, nggak usah bawa apa-apa, dosennya juga Bapak nggak usah ini, pokoknya kita mau ngobrolin tentang kreativitas, kita ngobrol aja yuk. Nah kira-kira jadi nggak itu hasilnya? Proses belajarnya dapat nggak? Nah, jangan-jangan lebih efektif Agus, daripada kita cuman bikin modul, ya kan, terus modulnya diambil, orang dapat sertifikat, dia pulang.
Kalau ditanya bos, saya sudah Pak Ade, mana materinya ini, dapat sertifikat, dapat, kwitansinya ada. Tapi hasilnya apa? Nggak ada perubahan di organisasi. Mungkin ya, saya lagi berpikir nih, besok-besok kalau kita bikin training, kita ngobrol aja Pak Kus sama ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi gitu ya. Tiba-tiba ada hasilnya gitu, mungkin lebih oke ya gitu. Next. Nah, kunci sukses ini terakhir Pak Gus. Tadi Pak Gus juga tanya apa sih kunci suksesnya implementasi dari program ini atau descending itu, karena satu, dia ada unsur people oriented ya, people centered. Makanya banyak psikolognya di sini, design thinking itu ahli-ahlinya banyak psikologi. Karena apa? Dianggap yang memahami ilmu, yang memahami orang lain dengan cara Maslow tadi ya, Abraham Maslow, dia paham, walaupun nggak semua psikolog juga paham juga sih tentang teori itu ya dalam praktiknya. Lalu melibatkan teknologi Pak Gus. Dalam hal ini kita harus kerjasama dengan orang-orang IT, orang-orang desain ya. Dan yang terakhir, yang ini Pak Gus, yang penting bisnis. Nah, kira-kira kalau produk ini gue jual, kira-kira harganya berapa? Sudah dipikirkan? Nggak bisa kalau produk kayak gini bro, yang biasa 5 juta, ini bisa 12 juta. Kok bisa? Iya karena desainnya pasti begini, beda sama yang fiturnya beda. 12 juta ya, oke, kalau 12 juta kali kita bikin 5.000, berapa tuh kita? Jadi tambah semangat tuh tim. Dan begitu nanti jadi dan laku, kamu 2%, 3%, 5% buat tim hasil dari penjualan. Tambah semangat lagi. Nah, kira-kira seperti itu, sehingga ini berkembang menjadi sebuah bagian daripada di perusahaan-perusahaan yang startup, terutama yang gede-gede. Saya yakin dalam setiap penghasilan produk mereka menggunakan design thinking. Dan yang terakhir dari slide catatan, next Mas, ini terakhir dari yang terakhir selain 3 tadi, yaitu berani mencoba, berani bereksperimen. Nah ini Pak Gus, yang hari ini kita itu sedih ya, orang Indonesia itu bereksperimen dikit tangkap KPK, ya kan? Bereksperimen dikit melanggar hukum, ya kan? Kalau tangkap KPK sih setuju itu. Iya, maksudnya kadang-kadang itu dia merubah kebijakan, bukan salah dia berintensi untuk berkorupsi gitu, tapi dengan salah berkreasi terhadap kebijakan, maksud saya gitu. Kebijakan kan suka lama, suka lelet, kemudian dia bikin breakthrough. Nah, bikin breakthrough ternyata ketangkep. Itu karena salah, nggak sesuai, padahal breakthrough itu untuk memudahkan orang untuk lebih nyaman gitu loh ya. Tentunya tujuannya, niat ingsunnya tentu baik ya, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi banyak orang yang di penjara di sekarang ini karena salah kebijakan, padahal kebijakan itu menurut presiden nggak bisa disalahkan, dia bisa berkreasi. Contoh misalnya yang kemarin saya sampaikan itu kebijakan untuk mengenakan sistem barcode ya kan, dan sistem tapping di komuter lain. Ya kan, kalau dulu nggak ada ide kreatif dari Pak Jonan misalnya di KAI, gimana hari ini tuh penumpang kereta api seperti di India belum selesai juga, itu masih di atas gerbong kereta, masih ada rampok, masih ada pemerkosaan, ada bullying, ada sexual harassment. Di kita Jakarta, Jabodetabek ini saya yakin kecil sekali, kalaupun ada tuh bahkan yang di atas gerbong sudah 0 hari ini. Itu akibat apa? Ide kebijakan yang diubah. Nah, tapi kalau hanya mengubah kebijakan kemudian akhirnya salah, nah ini kan kasihan juga. Nah, ini yang mungkin itu. Dan kedua, akhirnya kita nggak berani untuk mengambil atau bereksperimen. Nah, kunci sukses design thinking adalah berani bereksperimen, mencoba, ya kan gitu. Terakhir.